Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'adaha liliqa'ihi dukhara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatil lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali dalam salah satu riwayat menyebutkan, alimu auladakum fa innahum
makhlukun ala zamanin ghairu zamanikum. Kita diberi peringatan oleh Sayyidina Ali bahwa kita diminta untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita? Fa innahum makhlukuna ala zamanin ghairu zamanikum. Karena sesungguhnya anak-anak kita itu dipersiapkan untuk zaman yang sangat berbeda dengan waktu kita hari ini. Artinya apa? Bahwa perintah dari Sayyidina Ali terkait dengan mempersiapkan anak-anak kita untuk dididik ini terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan, terutama fungsi antisipatif dan juga terkait dengan fungsi-fungsi partisipatif. Jangan sampai anak-anak kita kemudian menjadi generasi yang terlantar. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi generasi yang menjadi beban masyarakat. Oleh sebab itu jauh-jauh hari, hampir 14 abad silam, Sayyidina Ali wanti-wanti, didiklah anakmu. Karena sesungguhnya anakmu itu dipersiapkan untuk masa yang sangat berbeda dengan masa kamu hari ini. Kalau kita hari ini saja sudah banyak melihat problematika kehidupan, kalau hari ini saja kita sudah banyak menderita kesusahan, apalagi untuk masa-masa yang akan datang. Tentu ini menjadi problematika yang lebih besar lagi dari apa yang hari ini sedang terjadi. Perintah mencari ilmu dalam Islam ini paling tidak bisa kita lihat dalam bentuk beberapa hal. Yang pertama, perintah mencari ilmu, perintah terkait dengan pesan pendidikan. Ini yang paling utama adalah terkait terhadap tuntutan apa yang disebut dengan sense of spirituality. Perintah mencari ilmu yang paling utama adalah agar pada anak-anak kita ini dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan ketakwaan, dan yang lebih penting adalah dia bisa mengembangkan potensi tauhid yang itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu tujuannya dalam konteks sense of spirituality, maka mencari ilmu itu tidak boleh diarahkan untuk tujuan-tujuan yang lain selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat al-alim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang disebut dengan al-alim al-hakim ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang mencari ilmu tujuannya tidak dalam konteks litaqarrub kepada Allah, maka dia melakukan pengkhianatan terhadap fitrah ilmu. Karena sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah usul ilallahi ta'ala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah niat, ini akan bisa berdampak berbahaya. Banyak dari manusia, banyak dari pengalaman kehidupan kita, orang semakin terdidik tetapi tidak semakin arif. Banyak orang semakin pandai tetapi justru akalnya ini banyak dijadikan budak dalam konteks untuk memenuhi hawa nafsu semata. Kalau ini terjadi maka disebut oleh Nabi dengan sebutan wail, kecelakaan. Wailul liman kana akluhu asiro, kecelakaanlah bagi orang yang menjadikan akalnya ini sebagai budak. Akal ini diperas, diperkosa dalam konteks untuk bagaimana dijadikan cara untuk memperalat untuk memenuhi kebutuhan, memuaskan seluruh hawa nafsu manusia. Kalau mencari ilmu hanya mencari, memproduksi orang yang pandai untuk menyiasati hukum, menyiasati khilah dalam konteks untuk
memuaskan hawa nafsu manusia, maka ini adalah proses pendidikan yang mengalami kecelakaan karena dia membelakangi dari fitrah, dari ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu ilmu akal yang dirahmati oleh Allah ini harus dijadikan dalam konteks untuk membimbing manusia agar sense of spirituality ini bisa tertanam, tumbuh kuat dalam diri manusia. Sehingga sahur Nabi, kalau orang bisa membimbing akalnya dengan panduan menuju apa? Litaqarrub ilallah, maka akal dia menjadi akal yang disebut dengan kebahagiaan. Tuba liman kana aqluhu amiro. Bahagialah orang yang menjadikan akalnya ini sebagai pemimpin. Akal yang digunakan dalam konteks untuk bisa usul ilallah, untuk bisa memahami hukum-hukum kebesaran Allah, untuk bisa memahami sunnatullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan kullu mauludin yadu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, rawahu Bukhari wal Muslim. Disebutkan bahwa manusia ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, dia itu alal fitrah. Kalau kita lihat dalam Fathul Bari, makna dari al-fitrah wahya ad-dinu al-haq wahwa tauhid. Yang dimaksud potensi yang dibawa oleh manusia itu adalah potensi atau fitrah tauhid. Oleh sebab itu pendidikan mencari ilmu itu dalam konteks harus how to fertilize iman potential of human race. Bagaimana pendidikan ini harus dalam konteks untuk memupuk, untuk menyuburkan agar potensi tauhid dari manusia ini bisa tumbuh subur sehingga manusia ini bisa selamat mengarungi kehidupan sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari bahwa potensi iman yang dibawa oleh manusia ini masih dalam keadaan iman pengertian umum. Kalau dia dalam pergaulannya, dalam pendidikannya, dalam konteks treatmentnya terkait dengan pendidikan pergaulan yang bisa mengarah dengan ahli pergaulan ahli surga, maka iman ini akan bisa membimbing seorang umat, seorang manusia sampai kepada surga. Tetapi kalau pergaulannya dia bergaul dengan orang-orang yang ahli neraka, dia akan terseret ke dalam pergaulan ahli neraka. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penting dalam konteks fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Pendidikan menjadi faktor pengaruh dalam konteks menggiring manusia, mau dia mau menjadi orang yang beriman, mau menjadi Yahudi maupun mau menjadi Nasrani, ini ditentukan oleh faktor pendidikan karena fa'abawahu. Oleh sebab itu wanti-wanti kata Nabi, iyakum hadratad dahan, hati-hatilah kamu dengan apa disebut dengan hadratud dahan. Faqalu ma hadratud dahan. Para sahabat bertanya, apa wahai Rasul itu hadratud dahan? Faqala hadratud dahan al mar'atu al hasanatu al mabitu fisu. Yang disebut dengan hadratud dahan itu adalah seorang perempuan yang sangat cantik, yang sangat menarik, tetapi dia bertempat tinggal dalam lingkungan yang buruk. Yang kita garis bawahi adalah tempat tinggal yang buruk karena akan melahirkan budaya buruk, akan mewariskan nilai-nilai buruk, akan mewariskan karakter yang buruk. Makanya hati-hati, kita harus menentukan proses pendidikan itu betul-betul yang dia memiliki kondisi, memiliki iklim pendidikan yang betul-betul kompatibel dalam konteks merawat agar potensi fitrah tauhid dari manusia bisa berkembang secara optimal. Sehingga dalam Al-Quran fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu pada agama Allah. Karena apa? Agamanya fitrat Allah. Bahkan kita ini sudah punya perjanjian azali dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina al-anfusina. Tetapi apa ini juga digambarkan dalam Al-Quran, ayakuluna yaumal qiyamati inna kunna ala hadza minal ghafilin. Nanti kebanyakan manusia itu meskipun sudah punya perjanjian azali dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia termasuk orang-orang yang lupa nanti di yaumil kiamat. Ini salah satunya karena dia salah mengambil pergaulan, karena dia salah dalam konteks meletakkan dasar
pendidikan dasar mencari ilmu yang tidak diarahkan dalam konteks li ridallah, mencari ridha Allah untuk li takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat. Yang kedua, tujuan daripada perintah ilmu ini adalah dalam konteks untuk how to create social commitment. How to enhance about sense of humanity. Tujuan orang diperintahkan mencari ilmu dalam konteks untuk bagaimana komitmen sosial ini tumbuh. Tanggung jawab kemanusiaan ini tumbuh. Karena ilmu tidak boleh berhenti sebatas ilmu, tetapi ilmu ini harus digunakan dalam konteks untuk transformasi sosial. Maka nal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Janganlah di antara kalian itu semuanya pergi ke medan perang, tetapi haruslah ada sebagian kelompok dari kalian, dalam Al-Qur'an disebutkan ta'ifatun liyatafaqahu fid, yang mengambil akses pendidikan, yang mengambil peran-peran liyatafaqahu fid din. Tujuannya apa? Waliyung diruqamahum idza raja'u ilaihim, agar ada orang yang bisa memberi peringatan ketika mereka kembali kepada kaumnya. Kenapa harus ada orang yang mengambil peran tanggung jawab, melakukan fungsi dakwah, fungsi transformasi, fungsi perubahan dalam masyarakat? La'allahum yarjun, agar masyarakat kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ada orang alim diam, kalau ada orang alim, para sarjana, para doktor, para magister, para terdidik, dia tidak melakukan tugas-tugas pendidikan, tidak melakukan tugas-tugas dakwah, maka kalau masyarakat rusak, maka nanti yang diadab oleh Allah itu yang baik maupun yang rusak semuanya akan kena akibatnya. Dikarenakan dalam Al-Quran lima amudirido, seolah-olah kalau ada kemungkaran, ada kerusakan masyarakat, itu yang ngerti ataupun yang tidak ngerti, ini karena tidak ada proses saling mengingatkan. Makanya ketika azab Allah itu datang, yang baik maupun yang buruk semuanya kena. Kita masih ingat tahun 2024, apa kurang baiknya saudara kita yang di Aceh? Banyak yang menghafal Al-Quran, banyak orang yang ahli Al-Quran, tetapi perang saudara, konflik berpuluh-puluh tahun tidak ada yang mengingatkan. Tsunami datang menghanguskan semuanya. Karena dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Karena tidak ada yang mengingatkan tentang pentingnya persaudaraan untuk menyelamatkan manusia, sehingga orang yang konflik itu dilaksanakan orang yang berada di jurang tepi neraka. Dan yang bisa menyelamatkan adalah hanya persaudaraan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada tanggung jawab profetis bagi orang-orang yang terdidik, bagi orang-orang alim untuk menyebarkan ilmunya agar agama ini terjamin keberlangsungannya, agar masyarakat kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau ada orang alim berdiam diri, maka nanti yang paling berat adabnya di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang alim yang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Ghazali disebut dengan asadun nasi yaumal qiyamati azaban. Orang yang paling berat nanti siksanya di yaumil qiyamah diazab oleh Allah adalah mereka-mereka yang alim tetapi layang faubil. Mereka tidak mau memanfaatkan ilmunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa tanggung jawab bagi orang yang terdidik menyangkut fungsi-fungsi transformasi, fungsi-fungsi dakwah dan juga fungsi-fungsi melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Ini tidak lepas dari tanggung jawab bagi orang-orang yang terdidik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terkait dengan perintah harus kita mencari ilmu. Ini dihubungkan dengan sense of knowledge. Bahwa mencari ilmu ini harus terus kita tumbuh kembangkan. Rasa berpengetahuan ini harus terus menjadi kebutuhan bagi kita semua. Karena masyarakat berkembang, masyarakat berubah. Standar baru masyarakat kita ini berkembang. Agar manusia, individu bisa
mempertemukan fungsi dirinya dan peran dirinya, maka mau tidak mau dia harus terus memperbarui rasa berpengetahuan. Dalam Ta'lim Muta'alim, Az-Zarnuji mengatakan bahwa wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Kalau manusia itu pengen dia cara hadirnya, eksistensinya, perannya, dan dia bisa berselancar dalam samudera kemanfaatan, maka mau tidak mau kuncinya hanya satu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi juhul fawaid. Kalau pengen kita bisa berselancar dalam samudera kemanfaatan, peran kita diterima dimanapun, maka mau tidak mau kita harus update informasi. Kita harus terus memperbaiki ilmu kita dan kita terus mengembangkan sense of knowledge kita. Jadi belajar itu tidak ada pensiunnya. Dari kita lahir sampai kita maut menjemput kita semua. Kewajiban mencari ilmu masih itu menjadi taklif bagi semua orang yang beriman. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua yang hadir di majelis yang berbahagia ini selalu diberi rahmat oleh Allah, selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk senang hadir di majelis-majelis taklim, untuk senang dan bersemangat di majelis-majelis ilmu. Dan yang terakhir, perintah terkait dengan tanggung jawab pendidikan mencari ilmu ini terkait dengan best practices, terkait agar manusia itu bisa meningkatkan amaliyah kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi la islama illa bi ilmin. Islam itu tidak ada artinya tanpa ilmu. Orang beribadah itu kalau nggak ada ilmunya ini tidak punya nilai menarik. Bahkan dalam betapa pentingnya ilmu dalam konteks menunjang manasik ibadah manusia, bahwa fa inna faqihan wahidan mutawarian itu asyaddu minas syaitoni min alfi abidin. Betapa ibadah itu semuanya butuh ilmu, semua manasik ibadah di hadapan Allah semuanya butuh ilmu. Kalau orang ibadah itu tanpa ilmu, maka setan itu paling suka menggoda. Tetapi kalau ada orang alim, orang yang berilmu, satu orang alim pun yang warok, ini sangat ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu minasyaitoni min alfi abidin. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, anak-anak kita bisa memanfaatkan ilmu, bisa mengamalkan ilmunya. Karena kalau ilmu itu tidak diamalkan, dia akan hilang. Al ilmu bila amalin kas sajari wa bila samroh. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, itu laksana pohon tanpa buah, itu nggak ada artinya. Semakin kita tanam dalam konteks kesadaran otak belakang kita, maka ilmu kita itu akan hilang. Tapi kalau orang mau mengajarkan, orang mau tadarus, orang mau ngaderes, insya Allah ilmu itu akan semakin tertanam kuat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-fikratu sirajul qalb fada dahabat fala idoatalah. Kalau orang mau berpikir dalam majelis ilmu, mau mengamalkan ilmu, maka di dalam hatinya itu penuh dengan kemilau cahaya. Faida dahabat fala idoatalah. Tapi kalau proses berpikir hilang, proses mencari ilmu, maka hati manusia itu akan diliputi dengan kegelapan. Kalau hati manusia diliputi dengan kegelapan, maka manusia itu akan mudah mengalami pikun, mudah lupa, dan dia akan mudah mengalami apa disebut dengan saibah. Kita mohon kepada Allah, semoga anak-anak kita dididik oleh Allah, semoga anak-anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena min haqqil waladi ala walidi min salasati asya. Ayu hasina ismahu ayu alimahul kitab wa yuzawijau ida adroka. Bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak kita, hak anak-anak kita dari orang tuanya adalah selain memberi nama yang baik, adalah juga mendidik mereka dengan pendidikan yang baik-baik. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.